teman-teman PPI dan PCNU Maroko yang saya hormati. Sebetulnya saya udah lama ini nggak ketemu teman-teman, jadi udah banyak yang gak saya kenal. Mas Kaye saya kenal, eh, Mas Valentino saya kenal, Mas Faisal Maulana saya kenal. eh, Siapa lagi nih yang ada di sini? Intinya kalau angkatan kalian saya kenal. Angkatan-angkatan Nizar, ya, Saifi, kenal semua Alhamdulillah. Dan angkatan-angkatan yang pernah inkubasi bareng saya. Ya, mungkin ada beberapa kawan PPI juga yang nanti kita, eh, saya harapannya sih diskusi aja kita ya. Bukan saya sebagai monolog, saya sebagai pembicara sendiri, tapi saya berharap nanti kita interaktif aja sharingnya. Dan segenap pengurus yang telah memfasilitasi acara ini. Ya, Alhamdulillah, acara atau kegiatan kita hari ini adalah sharing tentang tips belajar ya. Ya, Alhamdulillah saya merasa bersyukur di diberikan kesempatan dan difasilitasi eh, untuk berbagi di acara ini sebab mungkin udah setahun atau 2 tahun ini ketika saya pulang ke Indonesia, banyak kawan-kawan yang curhat, banyak kawan-kawan yang khususnya yang pernah inkubasi bareng saya, ya curhat mengenai struggle teman-teman di awal tahun belajar di Maroko, khususnya ujian ya. Allahul Musta'an, beberapa teman kita lam yuwaffaq, belum belum lancar. Ya barangkali eh, bukan karena saya rasa eh, setiap dari kita diciptakan sama-sama makan nasi, barangkali ada sistem atau em, apa strategi yang belum dipahami sama teman-teman. Oleh karena itu, kita ikhtiar untuk merapihkan. Ada 3 unsur sebenarnya. Ada unsur eh, apa usaha, ada unsur sistemik yang kaitannya sama sistem, kerangka berpikir, dan ada unsur atau faktor em, apa namanya bahasa. Dalam kesuksesan kita belajar dan menjawab ujian ya, mungkin kita kerucutkan aja lah. Dalam kesuksesan kita untuk eh, mengerjakan soal ujian itu ada tiga unsur. Tadi saya pertama bilang unsur usaha, yaitu menghafal. Kedua, unsur atau faktor sistemik yang kaitannya sama sistem belajar, teknik menjawab soal. Dan yang ketiga, unsur apa tadi saya bilang bahasa, kefasihan bahasa, keselamatan bahasa, salamatul lugah. Nah, di sini saya eh, akan saya ini aja ya, saya disclaimer bahwa yang saya urus adalah eh, pembenaran sistemnya, karena saya tidak punya kuasa untuk membenar atau merapihkan kualitas bahasa teman-teman. Itu saya jujur nggak punya kuasa itu karena kembali kepada sejauh mana teman-teman murojaah, teman-teman terbiasa untuk membaca literatur-literatur bahasa Arab dan lain-lain. Tuh. Dan sejauh mana teman-teman menguasai gramatikal Arab. Itu saya tidak bisa apa namanya menjelaskan banyak karena itu kembali ke teman-teman. Begitu juga faktor usaha untuk mau menghafal. Itu juga saya nggak bisa bantu Ya, karena itu kembali kepada usaha dan kegigihan teman-teman. Di sini saya usaha bantu untuk membenarkan sistem atau kerangka berpikir, kerangka menulis. Em, saya izin share share apa? Share screen ya.
Iya Mas, silakan. Ya, kelihatan ya. Oke, baik. Em, di sini saya udah bikin sedikit PPT tentang bagaimana menyusun tulisan yang baik ya. Dalam hal ini esai. Karena kita tahu soal ujian itu ada dua macam. Ada em, apa soal maqali dan ada soal mubashir. Ya, jawaban itu ada yang bersifat maudhu maqali, yaitu esai yang dia punya kerangkanya sendiri, dan ada eh, apa soal mubashir. Soal mubashir itu kalau istilah pendidikannya adalah eh, LOTS. Jadi apa lower thinking skills gitu. Lower thinking skill. Dia kaitannya adalah menghafal, mengingat, mengamati. Berapa rukun Islam? Lima. Itu soal mubashir. Eh, apa saja rukun kias? Empat. Apa saja, misalnya siapa saja raja-raja yang pernah memimpin Maroko? Sebutkan. Itu lower order thinking skill. Bahasa para dosen itu soal semacam itu adalah soal yang paling rendah. Soal dengan tingkat kesulitan paling rendah, paling ibaratnya paling gampang. Karena apa? Skill yang dibutuhkan cukup mengingat. Anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun pun bisa. Anak SD pun bisa. Tapi kita kenal ada yang level 3, level 4, level 3 intermediate, level 4, level 5 itu adalah tingkat advance, mutaqaddim ya, marhalah mutaqaddimah. Itu kita bukan bukan mengingat lagi, tapi sudah menganalisa, kemudian mengevaluasi, mengamati, mengamati tadi level 2 ya, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi. Level 3, 4, 5 atau 4, 5, 6. Saya contohkan aja misalnya soalnya adalah misalnya kalau level satu gini, berapa harga satu somai? 3.000. Berapa harga satu tahu? 2.000. Itu soal lower order thinking skill. Tapi kalau soal HOTS atau high order thinking skill, yang ditanya bukan itu lagi. Tapi kalau saya membeli dua somai dengan tiga tahu, satu pare dan dan sambelnya dikit, itu berapa harganya? Ya. Jadi itu sudah mulai menganalisa. Begitu pula soal-soal yang kita temui di Maroko, teman-teman. Bahwa eh, kita sering menemukan namanya soal maqali, halil, bedahlah, nakis, perbincangkanlah, bedahlah. Dan itu kita bukan mengingat lagi, tapi eh, kita harus memadukan berbagai macam informasi disusun dalam kerangka yang baik eh, dan benar. Dan ini sangat bermanfaat teman-teman kalau teman-teman sudah terbiasa menulis dengan kerangka yang baik. Dalam berbicara pun nanti akan nular dalam gaya bicara teman-teman, dalam apa namanya sistem bicara teman-teman akan lebih rapi. Ya, makanya coba teman-teman lihat para penulis, penulis novel, penulis jurnal ilmiah, penulis makalah ilmiah, dia kalau ngomong rapi. Tapi kalau penceramah yang nggak menulis, dia ngomongnya ngalor ngidul. Karena orang yang sudah terbiasa menulis, dia paham apa itu pendahuluan, apa itu bridging. Bridging itu adalah bagaimana kita apa namanya dari pendahuluan masuk ke isi, ada jembatannya dan seperti itu. Dan di akhir ada kritik dan analisanya. Kemudian di akhir ada ringkasan, di khotimah kita meringkas apa yang telah kita jelaskan.
dan em, memberikan tausiat. Tausiat itu adalah saran-saran dan kritik. Oke teman-teman, ini kok agak tegang gini ya? Apa emang begini? Santai aja kita ya. Saya pengen suasananya slow gitu. Ya, oke nanti mungkin kalau udah tanya jawab ini kali ya, apa kita enjoy aja ya. Saya nggak pengen Ya, Mas. kalian seperti mendengar dosen kalian di kelas. Ya, santai aja ya. Baik, eh tadi udah saya share screen ya. Saya share screen. Hmm, baik. Pertama adalah em, koneksi gagal. Koneksi gagal. Oh, oke, oke. Bentar. Oke, boleh share screen yang ini. Bentar, bentar. Boleh boleh kasih saya izin buat share screen yang iPad Air Minta Raisin. tolong ke operator. Ya, sudah Mas, sudah dijadikan co-host. Ada ya? Oke, baik. Eh, Pertama adalah kita harus menentukan apa yang mau kita bahas. Ada dua macam soal kalau di eh, tabiat atau sifat karakteristik soal-soal ujian kita ya, mau di ta'lim ali atau di ta'lim atik. Ada soal yang to the point nanyanya. Misalnya eh, apa? Abriz atau bayin atau misalnya apalah, jelaskan bagaimana eh, konsep kebersihan dalam Islam. Itu to the point dia. Dan ini gampang, berarti kita bisa membuat rumusan masalahnya. Oh, berarti apa kita bisa bikin satu pertanyaan besar. Apa itu kebersihan dalam konsep Islam? Bagaimana konsep Islam dalam membahas kebersihan itu jelas, to the point. Namun yang lebih advance, lebih mutaqaddimah itu adalah dia nggak ngasih pertanyaan. Dia cuma ngasih nas. Mungkin teman-teman taklimatik sering tahu ya. Dia ada satu nas, satu paragraf, dinukil dari satu kitab. Ya dia cerita aja, cerita. Misalnya Nabi Muhammad sangat memperhatikan kebersihan. Contohnya Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini. Kemudian para sahabat juga pernah melakukan seperti ini. Jelaskan dan bedahlah. Begitu doang. Dijelaskan dan bedahlah. Apa yang mau kita bedah? Nah, ini teman-teman dituntut untuk bisa menganalisa apa yang sebenarnya rumusan masalah, apa yang sebenarnya harus kita bahas di situ. Nah, berarti kalau yang saya pahami dari teks tadi, oh berarti kita harus membahas konsep kebersihan dalam Islam. Baik, ya berarti itu maksud saya. Siagatul iskaliyah. Siagatul iskaliyah itu adalah bagaimana kita eh, membentuk iskaliyatul bahas atau iskaliyatul maudu, rumusan masalahnya. Oke, kalau rumusan masalahnya selesai, kita mau bahas apa, udah gampang. Apa goalsnya kita tahu. Setelah itu, seperti biasa, jangan langsung bahas. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Pertama, Islam itu sangat menganjurkan pakai baju putih. Dalilnya Nabi Muhammad pernah bersabda, wah ini hancur ini nilainya. Jangan to the point, semua harus ada PDKT-nya dulu. Semua harus ada PDKT-nya dulu. Di sini saya cantumkan adalah muqaddimah ya.
Di mukaddimah, teman-teman tulis mukaddimah, nggak tulis nggak apa-apa sih. Biasanya dosen bisa bisa memahami kalau kita sedang bahas mukaddimah. Nah, dalam mukaddimah ini kita harus pertama menjelaskan bayanu ahamiyatil maudhu'. Eh, Jelaskan kenapa tema ini penting. Ya, bisa jelaskan misalnya karena konsep Islam, karena kebersihan itu adalah tanda majunya suatu peradaban, dan dengan kebersihan orang sehat. Jelaskan aja kenapa penting. Setelah itu teman-teman eh, langsung masuk ke di dalam mukadimah di paragraf yang sama bahas ardul muskilatil bahsiyah. Eh, Nyatakan permasalahan apa yang eh, eh, mengajak atau mendorong teman-teman untuk membahas tema ini. Maka mungkin kalimatnya bisa hanya saja setelah kita sebutkan kepentingnya, hanya saja gairaan dan najib, hanya saja kita mendapati di zaman sekarang banyak orang yang tidak memperhatikan kebersihan karena eh, misalnya karena faktor salah pemahaman atau mistafsir terhadap hadis Nabi atau sifat malas dan lain-lain. Sehingga tema tadi sebutin lagi rumusan masalah. Tema mengenai konsep kebersihan dalam Islam itu penting. Nah, di situ teman-teman harus eh, dosen itu dia ketika membaca jawaban kita, dia memosisikan diri dia sebagai orang bodoh gitu. Maka ketika teman-teman tidak bisa menjelaskan kepada pembaca yang bodoh itu kenapa tema ini penting dan kenapa harus dibahas dan kenapa ini menjadi masalah, dia tidak akan menarik dalam bacaan dia. Dosen akan ah nggak menarik. Dia nggak bisa memacu memacu ihtimam, memacu intibah. La yusirul intibah. Jawabukum la yusirun tibaha al asatidah. Nggak menarik. Untuk apa saya baca? Ya, jadi memang begitu konsepnya. Bahkan saya kalau jawab sering saya buat-buat masalah sendiri. Saya hubungkan misalnya ke negara Indonesia. Sejarah Maroko saya hubungkan ke masalah Indonesia. Misalnya eh, sistem pemerintahan atau khilafah daulah di Maroko itu sangat demokrasi dalam sejarahnya. Hanya karena eh, karena beberapa negara Muslim yang mengaku Muslim justru malah em, apa namanya mengadopsi RUU TNI misalnya. Ya, kita pembahasannya ringan aja ya, nggak usah kesana-sana ya. Boleh, apa angkat isu apapun, angkat angkat permasalahan apapun yang bikin tema ini jadi menarik dan relevan. Ya. Relevan itu munasib. Ya. Kemudian setelah teman-teman angkat iskaliyatul bahas, teman-teman juga angkat ahdaful bahas. Tujuan apa yang teman-teman ingin capai dalam tulisan teman-teman. Dalam tulisan ini kita akan misalnya saya tabayyanu lana, akan jelas bagi kita bahwa kebersihan itu sangat penting di zaman sekarang, dan kebersihan itu banyak, sebutin aja tujuan-tujuannya, dan ternyata konsep Islam sejalan, dan ternyata Nabi sebutin tujuan-tujuan yang eh, relevan gitu. Baru terakhir di paragraf terakhir teman-teman tulis manhajul bahas atau wasful manhajiyatil mustakhdamah. Eh, Metodologi apa yang teman-teman pakai untuk membedah isu ini? Banyak metodologi sebenarnya kalau dalam penulisan esai bahasa Arab. Cuma saya bisa ringkas menjadi beberapa ya. Pertama, deskriptif atau wasfi, manhajul wasfi. Deskriptif itu apa? Deskriptif kita nanti diisi kita hanya akan menjabarkan informasi yang sudah ada dan tertera gitu. Misalnya konsep Islam, Rasulullah pernah bersabda gini-gini, maka kita tidak boleh buang air di sembarang tempat.
dan Rasulullah itu deskriptif. Kita hanya menjabarkan apa yang ada. Itu adalah al-manhajul wasfi. Ada lagi metodologi eh, tahlili. Tahlili itu kita berusaha membedah lebih dalam. Misalnya, kenapa sih Rasulullah itu nyuruh kita buang air tidak di apa, tidak di genangan? Oh, ternyata genangan itu isinya banyak hewan-hewan. Ini isu lingkungan, berarti ini berhubungan terhadap kita harus menjaga lingkungan. Itu lebih dalam, kemana-mana gitu. Artinya pengembangannya kemana-mana. Bukan hanya menjabarkan, tapi kita membedah dan mengkiaskan juga ke zaman sekarang. Oh, ternyata Rasulullah melarang kita untuk ada di satu hadis, misalnya Rasulullah melarang kita atau menganjurkan kita untuk mengambil cangkul, bahkan jika hari itu hari kiamat, kita disuruh pegang cangkul. Kalau bisa masih megang cangkul dan menanam tanaman, tanam. Kalau meskipun hari-hari itu kiamat, kata Rasulullah. Misalnya kita bisa tahlil tuh. Oh, ternyata ini pentingnya untuk menghijaukan lingkungan dan tindakan-tindakan eksploitatif terhadap lingkungan seperti pengurukan tambang, ya. Ormas dikasih tambang, nggak usah ke sana lah. Ya. Orang Maroko juga nggak paham eh, apa institusi pendidikan dikasih tambang ini nggak baik, misalnya. Ya itu tahlil, bedah lebih dalam dan kita kaji kemana-mana. Ada juga tarikhi, ya ini kaitannya nanti sama pelajaran-pelajaran yang sifatnya kayak sejarah. Sejarah Maroko, sejarah Islam, sirah Nabawiyah, itu kita menjabarkan kisah. Nah, sama mirip-mirip dengan wasfi, cuma kalau tarikhi harus kronologis lah. Ya, kita harus apa intibah dan notis sama tahun-tahun kejadian gitu. Itu sangat penting ya kalau pelajaran-pelajaran yang sifatnya sejarah. Ada lagi yang gayanya adalah munaqasyah. Ini jika order atau eh, perintah soalnya adalah nakis. Halil wa nakis. Sering ya denger ya? Halil wa nakis. Ada abriz, ada uzkur. Itu wasfi. Itu deskriptif. Kita hanya jelaskan aja. Justru kalau 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 saudara diminta sama dosen untuk abriz wadzkur, tapi teman-teman malah bedah kemana-mana, malah bahas kemana-mana, dan malah menganalisa dan mengkritik jauh kajian yang kita bahas, itu malah ngurangi nilai. Itu yang disebut tazyil ghairu nafi'. Maksudnya perluasan yang bertele-tele dan dosen kesel itu bisa. Misalnya kan kita ketika bertele-tele, wah banyak nih tulisan saya kita bakal diganjar dengan nilai tinggi. Enggak, kata siapa? Banyak teman-teman saya Maroko. Saya jawab cuma 2 lembar. Eh, 2 lembar. Satu setengah lembar berarti 3 halaman. Teman saya 4 halaman, kadang nambah nambah kertas. Ya pas muncul nilai gedean saya tetap karena saya tahu perintahnya apa. Ya, jadi teman-teman jangan dikira asal menjawab banyak itu bermanfaat. Enggak. Nah, ada lagi yang sistemnya adalah halil wa naqis. Bedah dan eh, diskusikan lah nakis. Berarti kalau ada nakis, teman-teman harus eh, berusaha mengkritik. Mengkritik itu apa? Enggak, mengkritik itu tidak harus melawan, tapi teman-teman bisa menguatkan. Ya, ini kadang yang salah dipahami oleh banyak orang. Nakis. Akhirnya setiap ada hadis Nabi dilawan. Oh ini tidak relevan hadis Nabi ini, nggak sesuai sama zaman sekarang. Nggak harus gitu. Nakis itu teman-teman menguatkan pendapat ulama atau teman kan biasanya ada 3 pendapat dalam hal ini. Ada 3 pendapat mengenai adanya lafat istirak dalam bahasa. Ada 3 pendapat mengenai kebolehan menggunakan maslahah mursalah atau istihsan. Teman-teman selalu bedah dan lawan. Nggak harus. Padahal teman-teman ketika menguatkan dengan data teman-teman, menguatkan lagi dengan data yang ada atau
literatur yang ada itu juga nakis, itu juga munakasyah. Gitu. Ya mungkin bisa dipahami ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Oke, ini contoh ya. Ini contoh mukaddimah yang bagus. Ini tentang tawasul ijtimai, tentang media sosial. Tu'tabaru tawasul tu'tabaru wasailut tawasul ijtimai juz'an asasiyan min hayatin nasil yaum. Eh, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk sering pakai kalimat tu'tabaru atau yu'tabaru. Ini kalimat template banget. Meskipun template, tapi ya itu adanya. Common common words atau al-kalimah al-miftahiyah, keywords, bahwa tu'tabar itu dianggap itu. eh, Media sosial dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Sekiranya ia digunakan untuk berkomunikasi dan menashril ma'lumat wa ta'allum wa hatta fi majalatil a'mal. Ya. Teman-teman udah bisa menganalisa ini bagian apa? Betul, ini bagian bayanul ahamiyah, menjelaskan pentingnya tema. Ini penting. Ini rukun, rukun. Ya. Kalau nggak ada ini batal, batal muqaddimah. Ini adalah rukun yang bernama ahamiyah, ahamiyah. Setelah itu iskaliyah. Iskaliyah adalah di sini. Wa ma'adzalika, meskipun seperti itu. Fa inna istikhdamahal mufrid, penggunaannya yang berlebihan, qad yuaddi ila al-adidi minal mushkilatil ijtima'iyyah wa nafsiyyah. مثل العزلة الاجتماعية وانخفاض الإنتاجية وانتشار الأخبار الكاذبة. Penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menyebabkan ini. Ini iskaliah. Iskaliah yang akan membuat pembaca semakin tertarik dengan apa yang akan dibahas. Oh, memang ini relevan dan layak untuk dibahas. Bukan hanya ada pentingnya, tapi memang ini berangkat dari permasalahan yang ada. Sesuatu kalau nggak dimulai dengan masalah, nggak seru. Bahsul masail kan nyari-nyari masalah. Makanya jadi seru bahsul masail. Ya, ini namanya iskaliyah ya. Yang kedua ini iskaliyah. Nah, kemudian fi hadzal bahs sanunaqishu ta'sir al-istikhdam al-mufrid li wasail at-tawasul al-ijtimai ala al-alaqat al-ijtimaiyah baina syabab. Nah, di sini sudah mulai apa namanya ahdaful maudhu', tujuan pembahasan. Oh, ternyata tema ini ingin membahas mengenai pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan. Oke, oh berarti tujuannya ke sana, goalsnya ke sana. Maka pembaca, ekspektasi membaca nggak kemana-mana, ke sana aja berarti. Tutrahul muskilah fi su'alir ra'isi. Ini kita ulang lagi, nggak apa, iskaliyatul bahasnya kita ulang lagi. Iskaliyatul bahasnya di sini kita sorehkan, kita logaskan. Yaitu, ila ayyi mada yu'asirul istikhdamul mufrid li wasaili tawasul ijtimai ala terus ya. Uh, Udah. Syabab itu iskaliyatul bahas yang kita ulang, nggak apa-apa. Biar lebih jelas tujuannya kemana. Ini fungsinya bisa jadi iskaliyatul bahas, bisa jadi ahdaful maudhu. Iskaliyatul maudhu, ahdaful maudhu. Nah, yang terakhir ini adalah manhaj yang kita pakai dan kita pinjam dalam membedah pembahasan kita. Bahwa kita bukan hanya nanti ekspektasi pembaca akan eh, terlihat di sini. Oh, ternyata dia nanti akan cuma menyebutkan. Oh, nanti dia akan membedah. Oh, dia nanti akan mengkritik. Gitu. Oh, seru nih. Karena pembacaan kita terhadap tulisan kritik itu berbeda dengan pembahasan kita terhadap tulisan deskriptif. Sering saya baca tulisan di banyak jurnal atau di banyak makalah ilmiah, ketika dia bilang dia akan hanya mendeskripsikan dan menyebutkan, maka saya hanya cukup scanning. Bacaan saya itu scanning reading, proofreading. Bacaan saya sek 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 udah selesai. Tapi ketika disebut saya akan mengkaji, menganalisa, membedah, wah, saya bacanya akan lebih serius. Karena ada perspektif yang dia bawa. Perspektif itu biasanya nyelip-nyelip. Maka saya harus serius bacanya.
Nah, itulah teman-teman. Kenapa saya ulang lagi, muqaddimah itu ada pendahuluan itu adalah eh, apa? Core-nya tulisan kita, inti dari tulisan kita. Kalau mukaddimah kita sudah memuaskan, saya jamin dosen akan siap untuk memberikan nilai yang bagus. Tapi kalau dari mukaddimah nggak memuaskan, ya ya 13, 12, 11, ya. Ya, syukur-syukur 14 kalau dosennya baik-baik dan universitasnya baru, gitu kan. Angkatan baru Indonesia misalnya. Tapi kalau angkatan lama, wah udah nggak ada rahmat, udah nggak ada syafaat teman-teman. Di Imam Nafi itu kenapa susah? Karena sebenarnya dosen udah gedek sama kita. Bukan bukan gimana, dosen itu udah gedek aja. Bertahun-tahun kualitasnya gini-gini. Udahlah, gak usah dikasih rahmat, gak usah kasih syafaat. DO, gak, dua, tiga kali nggak lulus DO. Ya bersyukur teman-teman yang universitasnya baru ya. Semoga banyak syafaat. Nah ini, saya mohon maaf tadi ketinggalan. Sana'tamidu ala tahlili dirasat sabiqah. Kita akan membedah apa namanya literatur kajian pustaka yang telah ada yang lama bil idhofah dan kita tambahkan ila jam'il bayanat min khilali istibyanat wa muqabalat ma'a ainatin minasyabab. Ya intinya oh berarti sistem atau metodologi yang saya pakai adalah mengkaji literatur lama dan menambahnya dengan beberapa survei dan interview yang saya lakukan dengan para pemuda. Oke, untuk mempersingkat ya, mungkin penjelasan saya nanti akan saya singkat saja. Kemudian masuk ke Itor Navari. Itor Navari itu kekajian teoritis. Teman-teman nggak boleh langsung bahas. Ini pengaruhnya media sosial terhadap syabab Muslim begini-gini gini. Aduh, to the point banget. Ibarat deketin cewek langsung ditolak itu. Harus ada ininya. Harus ada apa? PDKT-nya. PDKT-nya apa? Pengenalan. Teman-teman harus mengenalkan siapa Anda. Latar belakang Anda bagaimana? Anda Gus apa bukan? Kan harus jelasin. Nah, Anda punya pesantren atau bukan? Anda penghasilannya berapa? Anda lahir dari keluarga seperti apa? Itu harus jelasin. Nah, begitu juga tulisan. Tulisan kita harus masuk ke Itor Nazari dulu sebelum menjelaskan intinya. Itor Nazari adalah kajian teoritis seputar judul. Ketika kita bahas pengaruh media sosial terhadap eh, apa pemuda Islam, maka kita harus jelaskan apa itu media sosial, macam-macamnya apa itu pemuda, bagaimana sejarah pemuda zaman Nabi, pemuda Islam itu bagaimana, itu jelaskan. Cuma jangan banyak-banyak. Ibarat bagian tubuh, eh, tadi pendahuluan adalah kepala. Itor Navari ya mungkin tangan, gak usah banyak-banyak lah. Tangan kan segini aja. Ya dia hanya untuk membantu kita lebih paham terhadap isi, gitu ya. Misalnya teman-teman mau bahas kias menurut mazhab 4. Maka teman-teman harus jelaskan kias itu apa. Itu ya, mazhab 4 siapa aja. Ini harus dijelaskan. Cuma mazhab 4 siapa nggak usah jelaskan karena itu sudah maklum ya. Yang sudah maklum nggak usah masukin itor nabari. Ya. Ta'rif, definisi, kemudian literatur apa aja yang sudah membahas hal ini. Cuma ini sunnah ya. Ini sulit ini. Teman-teman mungkin ngapalinnya bakal lebih effort lagi. Tapi ya kalau mau Hasan Jiddan harus begitu. Yang ketiga, ardun nazariyat wal mafahim ada imalit tahlil. Tambahin lagi istilah pendukung untuk lebih kita paham terhadap isi. Ya kan gak mungkin orang mau membahas tentang eh, apa rukun kias atau qawadihul illah, hal-hal yang membuat ilat kias menjadi cacat, tapi dia belum tahu kias itu apa. Dia belum tahu ilat itu apa. Makanya harus kita bantu di Itor Nabari. Ya nggak harus ditulis Itor Nagori, teman-teman nulis aja seakan-akan masih nyambung dari pendahuluan nggak apa-apa. Kemudian yang keempat adalah atau yang ketiga ini salah ya. Baru ini mulai isi nih Ardul Bayanatil Ma'lumah Dzatis Silah. Mulai isi ketujuan kembali ke rumusan awal. Kita mau bahas apa? Pengaruh media sosial ya. Tulis eh, yumkin an nujmil atau an nubriz ahamma al-athar
as-salbiyah li wasail tawasul ijtimai. Mungkin bagi kita untuk menyebutkan beberapa pengaruh negatif terhadap negatif media sosial. Awalan, jangan pakai nomor, teman-teman. Saya nggak saran pakai nomor. Nomor itu kayak jawab mubashir banget, kayak jawaban langsung. Nggak kelihatan hotsnya, nggak kelihatan high order thinking skillnya. Itu kita kayak jawab anak SD. Tulisnya awalan, titik dua, misalnya apa namanya, al al malal wal futur, menyebabkan kebosanan dan depresi gitu. Kenapa? Disebutkan ya, Nabi pernah menjelaskan dan bersabda seperti ini. Dari sabdanya kita bisa mengetahui bahwa begini gini gini gini. Nah, kalau disuruh nakis boleh juga. Dan ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Wahada yunasib fi hadzal zaman, karena ternyata berdasarkan survei 80% orang atau pemuda di Jakarta terkena mental health, ya, atau 80% orang-orang di Jepang bunuh diri karena terlalu banyak begini gini gini. Nah, itu sertakan data juga nggak apa-apa. Nah, bedanya kajian agama dengan kajian antropologi atau sosial atau eh, saintek, data kita adalah dalil Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama. Itu data kita. Dan teman-teman ketika menjelaskan, mau mengisbat, mau mendakwa sesuatu, teman-teman harus punya data. Ya, teman-teman harus punya data. Kalau teman-teman nggak punya data, Al-Quran, hadis, perkataan ulama, maka eh, apa pendapat atau perkataan teman-teman nggak relevan dan nggak valid. Harus punya data. Makanya kalau teman-teman males ngafal, jangan sampai males ngafal Quran dan hadis, karena itu datanya. Dan hadis sama Quran kalimatnya harus sama. Ya mungkin kalau hadis kita bisa agak gocek-gocek dosen sedikit. Fima maknahu, au kama qala, kita bisa gocek eh, apa dosen kalau hadis, kalau kita lupa lafadznya. Tapi kalau Quran nggak bisa, karena ya, itu data penting. Taqdimul hujaj wal adillah, itu dalil tadi udah saya sebutkan. Tahlil al-zahirah, membedah data yang tadi ya, dengan masadir atau referensi-referensi yang relevan dan mendukung. Kemudian udah al-khatimah. Setelah kita jelaskan 5 macam pengaruh buruk media sosial dengan dalilnya, dengan analisa kita, dengan eh, bed- pembedahan kita dan data-data yang kita sajikan, di akhir kita tulis khatimah, penutup. Khatimah intinya dua. Pertama, talkhis. Kedua, tausiyat. Saya ganti jangan iktirah ya. At-tausiyat. Talkhis itu apa? Teman-teman ringkas apa yang sudah ada. Ya. Arafna atau alimna mimma sabak, kita sudah ketahui dari yang sebelumnya bahwa eh, dengan yumkin, atau kita boleh ganti yumkin an nujiz hadzal maudu, boleh bagi kita untuk meringkas tema ini, bahwasanya pengaruh media sosial, bahwa media sosial itu sangat berpengaruh terhadap jiwa kita. Salah satunya adalah gini 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 gini. Nah, selanjutnya adalah tausiat, saran. Saran itu apa? Ya udah. Oleh karena itu, selayaknya bagi kita untuk memperhatikan hal-hal ini dan menggunakan media sosial dengan ala kadarnya. Yuqaddaru biqadariha. Gitu ya. Nah, ini maroji ya. Maroji sunnah ya. Cuma kalau lagi-lagi kalau mau umtaz harus sebutkan marojinya, harus apa ya. Sebutin aja Ihya Ulumuddin atau buku-buku terbaru yang dibeli di Ma'rid, di book fair. Itu saya sering begitu tuh. Misalnya lagi pembahasan, eh, biasanya saya tarikh ya. Saya tarikh sih. Saya juga suka pelajari tarikh. Nah,
pelajaran sejarah ini paling seru dalam artian kita eh, banyak literatur baru yang tiap tahunnya muncul. Nah, itu dosen saya sampai ingat saya terus sampai sekarang alhamdulillah komunikasi karena Tahdusan bin Nikmas setiap habis ujian beliau selalu bahas saya. Kata beliau, ini anak beda ini. Teman-teman Maroko nggak ada yang menyertakan sumber terbaru ini. Saya tahu ini buku ini baru terbit kemarin tahun 2021 dan dia sudah baca dan dia menyertakan ini dan ketika saya rujuk di kitabnya ada. Nah, itu nambah nilai banget. Asli teman-teman itu nambah nilai. Dan eh, oke mungkin segitu dulu ya. Nanti kita praktek. Saya ada satu satu PDF. Nanti kita akan praktek untuk menganalisa struktur tulisannya. Mungkin barangkali Mas Kayus kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Mas Tareh atas penjelasannya, atas paparan materinya. Eh, Keren banget ya ini ya. Ini kunci untuk mendapatkan Hasan Zidan. Tip langsung dari sang maestronya, Mas Tareh. Mungkin saya ringkas sedikit ya. Saya mungkin nggak perlu meringkas saya, karena itu sudah jelas dan begitu ringkas tadi disampaikan sama Mas Tareh. Barangkali langsung saja saya buka ini ya, sesi sharing atau ya tanya jawab lah dari teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan iskal-iskal yang dihadapi. Oh nih, ada. Mas Valen, silakan Mas Valen. Terima kasih moderator Mas Kayis dan terima kasih juga Ustadz Tarih, Mas Tarih yang saya yakin menginspirasi banyak teman-teman Maroko untuk sama-sama mendapatkan predikat Hasan Jiddan, ya. Amin, Jauh amin, dari amin. kata istidrok. Amin. Eh Tadi yang disampaikan daging banget Mas Tarih, jujur nambah insight baru bagi kita-kita yang sering dapat jenis soal halil wanakish dengan cuma dua baris kalimat terus halil wanakish itu kan agak membingungkan. Tapi yang ingin saya tanyakan tadi kan tentang kerangka menulis dan bagaimana cara mengerjakan. Saya mau tanya ke Mas Tareh, berdasarkan pengalaman based on experience Mas Tareh, apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan ketika akan menghadapi ujian? Kita udah menyiapkan nih cara cara menjawabnya sudah tahu, tapi bagaimana cara menyiapkannya itu? Apakah ada tips-tips lain, mungkin membuat ringkasan atau Mas Tareh tipe yang tidak perlu ringkasan, langsung baca dari kitab, atau ada tips and trick lain supaya kita mampu menghimpun banyak informasi dan sumber-sumber sebelum nanti kita masuk ke ruang ujian dan nggak ngeblank gitu Mas Tareh. Kita kadang tahu cara menulisnya, tapi ketika di ruang ujian kita nggak tahu mau nulis apa karena ngeblank atau mungkin pelajarannya nggak nyantol di kepala kita. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima Oke, kasih. ini langsung dijawab Mas Kaisya. Bisa, bisa Ya, Mas. oke, ya. Eh, Alhamdulillah saya bersyukur ya kalau memang ini bisa bikin semangat teman-teman untuk eh, meraih Hasan Jiddan. Bahkan saya semangati lagi untuk di atas itu, Mumtaz 19 sampai 20. Akan biar jadi orang Indonesia pertama lagi yang dapatnya. Memang Tahdusan bin Ni'mah ya, eh, awal ajnabi. Ana awal ajnabi hasal ala mizat Hasan Jiddan. Ajnabi, walaysa Indonesia. Ajnabi ala sa'idil watani. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan Mas Valen ya, mengenai persiapan ujian, memang eh, kita perlu sadari dan eh, apa kita harus
eh, apa ya? Kita harus tahu bersama, kita harus sadari bersama untuk bobot eh, ilmu atau pelajaran yang kita pelajari di universitas itu mustahil untuk sistem kebut semalam, sangat mustahil. Bahkan seminggu persiapan pun nggak mungkin. Dan saya pun ketika teman-teman Maroko bertanya-tanya dan eh, bingung dengan saya bahkan saking bingungnya dianggap kata mereka, jangan kamu nyontek ya? Ya enggak. Saya cuma bilang, kalau pinter-pinteran kalian teman-teman Maroko, kalian udah mengikuti pendidikan taklim atik dari mulai sanawiyah, kalian udah hafal banyak ribuan syair, mu'allaqat, kalian dengan nusus-nusus adabiyah kalian udah terbiasa. Ya, sebenarnya saya tegang ini ngejelasin ini ke teman-teman sanawiyah. Sejujurnya saya paling segen sama teman-teman sanawiyah karena materi kalian itu tinggi dan saya nggak dapet. Pokoknya heads up lah, apa hormat kepada anak-anak sanawiyah. Jangan dilihat sanawiyahnya, tapi dilihat madahnya. Madahnya tinggian sanawiyah daripada nihai. Ya, saya bilang ke teman-teman, kalau pinter-pinteran kalian, mungkin persiapan. Saya lebih persiapan dari awal. Saya tahu kok kalian itu belajar seminggu sebelumnya teman-teman Maroko. Saya itu 2 bulan sebelumnya udah ngapal. Dan saya nggak peduli tahdidnya sampai mana. Saya nggak nunggu tahdid dan guru. Kalau mereka nunggu tahdid dari halaman sekian sekian, enggak. Kalau saya setiap setiap 2 bulan dari 2 bulan awal itu jadwal ujian, saya udah mulai ngapalin. Saya udah mulai ngerangkum dan eh, apa menyusun strategi belajar. Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa saya share ya. Nah, ini privat. Maaf ini habis kajian tadi sama bapak-bapak. Nah, ini. Pertama adalah em, pertama ada banyak ini ya. Saya dahulukan di active recall ya. Active recall itu adalah metode menghafal dengan cara kita baca, kita kita hafalin, kita cicil hafalin misalnya satu paragraf. Setelah itu kita tutup buku, kita ulang. Nah, kalau udah lanjut ke paragraf selanjutnya, hafalin lagi, tutup lagi, ulang baca sendiri tanpa melihat buku. Dan talafud, talafud itu harus diucapkan. Saya bukan gaya orang yang dalam hati. Dalam hati kadang-kadang bisa sih ngafalin dalam hati. Cuma saya tipe yang lebih cepat kalau saya talafuzkan, saya ucap pakai lisan. Biasanya untuk nggak ganggu teman, saya keluar di jalanan. Asli, jarib teman-teman, jaribu, jaribu. Ngafalin sambil jalan, masya Allah, enak banget. Ngafalin sambil jalan itu cepet masuk, terus apa ya? Distraksi yang ada di jalanan justru bikin kita lebih nyaman daripada cuma depan kita, depan komputer, terus ada notifikasi Instagram, aduh, ke- malah akhirnya nggak ngapal. Mendingan di jalan kalau kata saya, ambil jalan. Terus apa lagi ya? Space repetition ya, itu juga adalah ulang tapi dengan dikasih jarak. Itu mirip dengan Pomodoro Teknik. Mungkin teman-teman udah paham lah Pomodoro Teknik. Eh, Belajar berapa menit, istirahat berapa menit. Belajar lagi, istirahat lagi, belajar lagi, istirahat lagi. Bisa pakai musik, ada di YouTube banyak, teman-teman bisa cari Pomodoro Teknik. Ada yang 25 plus 5. 25 plus 5 itu 25 menit belajar, 5 menit scrolling gitu. 25 menit belajar, 5 menit scrolling. Nah, kalau saya milih yang 50.
Dosis saya 50. Mungkin teman-teman kalau nggak belum belum kuat dosis ini saya saran di 25 dulu. Cuma kalau saya 50 kuat 5 menit, 5 menit. Itu ada di YouTube, di apa, di Spotify juga banyak. Itu cukup membantu sih untuk kita lebih fokus ya, lebih produktif. Kemudian kita kontekstualisasi juga sih. Ini yang sering dipakai sama teman-teman Indonesia, dia diskusi bareng teman-teman Indonesia, terus apa dihubungkan, dikontekstualisasikan dengan apa yang ada di depan dia, misalnya ketika membahas tentang jual beli eh, apa misalnya buah-buahan, hukum jual beli buah-buahan yang belum matang, ya. Yang pertama, eh, Imam Malik misalnya harus dipotong dulu, gak apa-apa. Ada yang bilang gak boleh sama sekali, haram mutlak. Kontekstualisasinya gimana? Diceritakan, diceritakan misalnya bapak saya punya eh, kebun kebun sawit atau kebun pisang. Tuh pisang hijau-hijau tuh kadang tetangga saya masih sering beli, tapi bapak saya potong dulu, jangan sampai dibeli masih ada di pohonnya. Oh, akhirnya kan kita lebih ingat jadi, oh iya, ini kisahnya bapaknya Kais. Bapaknya Kais begini kemarin hukumnya, akan lebih keinget kalau kita kontekstualisasikan atau hubungkan ke kehidupan sehari-hari. Terus prioritas materi ya. Ini ya tadi tahdid itu, tahdid. Kemudian eh, ini saya sarankan prioritas materi ini untuk teman-teman yang memang kesibukannya banyak, kemudian eh, materinya juga masih terlalu banyak sehingga bikin gumoh. Itu nggak apa-apa pakai prioritas materi. Artinya eh, teman-teman boleh prioritaskan materi-materi yang kemungkinan keluar. Dan kalau saya sih semua saya pelajari, semua saya telan, karena saya nggak peduli mau yang keluar itu atau tidak. Yang penting udah belajar kan gitu. Tapi kalau memang mau ngejar nilai dan efektif, maka harus diprioritaskan. eh Mnemonik juga mirip dengan apa? eh Mnemonik itu adalah pakai singkatan, singkatan unik. Misalnya gini, eh apa ya? Misalnya eh, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ada 6. Oke, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Aisyah, Jabir bin Abdullah, 7, Sa'id Al-Khudri. Udah, berarti ngapalinnya adalah A, I, A, I, A-nya 3 berarti ya. A, I, J, eh, K misalnya. Abu Sa'id Al-Khudri disimboliskan dengan K, misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita apalin Anas, Aisyah, ini susah apal. Jadi harus disingkat aja. A, gitu. Mungkin teman-teman udah sering praktekin lah. Dan yang terakhir adalah doa. Ya, amalan lah teman-teman mungkin punya amalan pribadi, doa cepet dapet jodoh, cepet ngapal maksudnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau saya punya amalan eh, dari Syekh Rugi, itu tadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu yang saya pakai. Dan mungkin ada yang al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak, bahwa agar kita ingat bahwasanya segala usaha dan amal kita, apa yang kita usahakan tetap semua ujungnya adalah kehendak Allah. Kita nggak boleh lupakan dekengane pusat. Kita nggak boleh melupakan pusat. Ya, mungkin banyak lagi apa teknik-teknik yang lain. Ya, cuma itu tadi yang kita perlu sadari, untuk meraih hasil maksimal nggak bisa seminggu. Seminggu aja nggak bisa menurut saya.
Ini paling gampang, paling enak adalah dicicil. Setiap habis belajar, pulang kuliah, rangkum materi, bikin mind mapping. Cuma jujur ya, eh, saya bukan tipe orang yang rangkum. Saya bukan tipe orang yang rangkum dan bikin mind mapping. Teman-teman sering lihat lah beberapa kawan saya yang dulu satu rumah. Saya itu langsung saya kitab itu langsung saya apal. Kitab itu langsung saya apa maksudnya saya telan aja. Memang beda-beda orang-orang. Saya nggak bisa maksa teman-teman nggak pakai sistem rangkum, nggak apa-apa nggak masalah. Pakai sistem rangkum pun nggak masalah. Cuma kalau saya pribadi memang sekalian aja lah. Waktu itu sih hitung-hitung pas tahun pertama, saya berpendapat ini tahun pertama saya hitung-hitung ini sebagai proses membaguskan uslub saya. Saya menghafal menghafal eh, apa namanya tulisan mereka agar saya terbiasa dengan uslub, agar saya terbiasa dengan agar agar lahir dari di diri saya zauk apa rasa atau insting kefasihan gitu. Karena kalau kita paksain untuk eh, nulis dengan gaya bahasa kita dan nggak terbiasa dengan gaya bahasa orang dan tidak banyak perbendaharaan bahasa-bahasa orang di kepala kita, mungkin zauknya nggak tumbuh gitu. Tapi tahun kedua, tahun ketiga ya ketagihan. Akhirnya saya jarang rangkum setelah itu. Oke, gitu aja Mas Valen ya. Semoga bisa menambah insight. Terima kasih Mas Kareh. Jadi Ya, intinya kalau mau ujian persiapannya dari jauh-jauh hari, ya, terus materinya dihafal dengan berbagai metode tadi, dengan berbagai teknik. Misalnya ada acoustic call, terus materinya itu dibuat cerita gitu ya, dikontekstualisasikan, kemudian kita lafutkan. Jadi kalau Mas Tareh pengalamannya sambil jalan-jalan, jadi mungkin seperti itu. Seperti Mas Valen. Semoga Baik, terima kasih Ustadz Areh dan Kayis. Sangat menjawab. Jadi beliau fun fact-nya tidak tipe merangkum, tapi langsung menghafal kitab. Boleh ditiru, ya. Siapa tahu boleh, nanti boleh ditiru. lahir juga Mas Tareh baru. Amin, amin, Terima kasih amin. Mas Tareh. Ya, sami-sami. Eh, Mas Tara ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Nuri. Em, izin bertanya, kalau untuk penulisan urut maupun buhus apa bisa mempraktik sistem yang sama dengan yang sebelumnya dijelaskan? Dan kalau ada perbedaannya, barangkali bisa dijelaskan, Mas. Terima kasih. Jadi, apakah tadi itu yang disampaikan Mas Tara itu umum buat semua apa ya jenis perintah penulisan atau berbeda-beda atau gimana? Baik, saya kira tadi udah jelaskan ya bahwa eh, perintah soal itu memiliki apa koordinasi apa memiliki eh, tujuan yang berbeda-beda. Kalau perintahnya adalah uzkur, abriz, bayin itu deskriptif. Wasfi, al-manhajul wasfi kita cukup sebutkan aja, sebutkan semua informasi tanpa eh, menganalisa atau mengkritik eh, satu pendapat dengan pendapat lainnya. Tapi kalau halil wa naqis, halil itu adalah kita harus bedah. Pengembangannya harus panjang ya. Artinya ketika kita sebut satu hadis Nabi, ya jelaskan apa madlulnya, apa yang dimaksud oleh Nabi saat itu, dan apa yang bisa kita terjemahkan di masa sekarang. Misalnya em, Nabi dulu pernah mengatakan bahwa al-yadul ulya khairu minal yadis sufla misalnya. Saat itu kan memang tidak meminta-minta.
konteksnya ke zaman sekarang, halil tahlilnya gimana ke zaman sekarang. Itu salah satu gambaran bagaimana kita mentahlil. Nah, kalau naqish itu kita sebutkan banyak pendapat. Eh, Misalnya jika pembahasan mengenai eh, pengaruh media sosial itu perintahnya adalah naqish, maka kita harus sebutkan banyak pendapat. Terus kita sebutkan minimal alal akal dua perspektif. Bainal mujizin wal mu'aridin atau wal munkirin. Orang-orang yang atau bainal mutasahilin wal mutasyaddidin. Antara orang-orang yang mendukung kuat media sosial dan orang-orang yang tidak mendukung media sosial. Itu itu tabiat atau sifat tulisan yang karakteristiknya adalah munaqasyah, naqish. Eh, saya belum paham ya, Nuri, maksud eh, apakah tatbiknya harus sama atau bisa beda. Tapi standar, ini standarnya. Kerangka yang tadi saya bahas itu standarnya. Mungkin kalau teman-teman tadi ada yang telat, nanti bisa saya share ya. Itu standarnya. Standarnya begitu. Muqaddimah rukunnya seperti itu. Kemudian sebelum ke ard atau isi, kita ada itor naveri, ada pengenalan glosarium kata, kemudian baru isi, di isi pun ada tahlil dan bisa munaqasyah. Setelah itu khotimah, khotimah isinya adalah talkhis, meringkas dan meng, apa, tausiat, saran. Itu standar, itu udah paling standar. Mungkin bisa Izin jelaskan Bang lagi. Tareh. Ya, silakan. Izin Bang, suara saya kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oh iya. Kedengeran Mbak, Eh, kedengeran. saya kayaknya salah nulis pertanyaannya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita nulis bahas maupun arat itu apakah bisa mengaplikasikan metode yang sama kayak tadi supaya mukadimahnya bisa menarik perhatian pembaca, terus unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam isi dan juga khotimah seperti itu. Atau misalnya kalau bahas dan arat itu ada yang perlu dilengkapi dari unsur-unsur yang sebelumnya dijelaskan. Oke. Ini kita udah ke tingkat S2 berarti ya. Oke. Ini advance lagi berarti. Marhalanya sudah mutaqaddimah. Ini sudah yang tadi itu lebih relevannya ke anak S1 ya. Anak S1 kan eh, tipikal jawab ujiannya kan gitu. Ya, saya tadi belum belum notice kalau Banuri udah S2. Mohon maaf karena bayangan saya masih di Kenitra aja itu. Di Kenban ya. Jadi belum paham ininya konteksnya berarti S2 ya. Nah, kalau S2 sama, sama. Cuma ihalahnya harus banyak. Ihalahnya bener-bener bukan main. Setiap eh, apa? Setiap premis, setiap premis atau statement yang Anda katakan harus ada dasarnya, ya, harus ada dasarnya. Meskipun ini pengalaman menarik ya, teman saya waktu saya pertama kali S2 orang Maroko, dia masih terbiasa gaya S1. Dia nyatakan pendapat dia, nggak ada ininya, nggak ada sumbernya. Ketika ditanya sama dosen, kenapa kamu nggak menyertakan sumber dan ihalah referensi? Oh, ini hasil dari bacaan saya, kata kata teman saya. Kata dosen saya nggak bisa. Sekarang kamu harus bedakan mana analisamu, mana informasi yang bukan dari Anda. Mana informasi yang dari Anda, mana informasi bukan dari Anda. Karena waktu itu dia bahas tentang apa? Kalau nggak salah tentang misalnya waktu itu pembahasan tentang at-tawasul, fanut takhotub wa tawasul, ilmu komunikasi. Dia bahas tentang ya kurang lebih itulah, kurang lebih pentingnya komunikasi dalam Islam. Nggak ada sama sekali referensi. Kata kata apa dosen, nggak boleh sekarang setiap
premis atau pernyataan kamu harus dilandaskan referensi. Bisa dengan kamu nukil langsung atau kamu melakukan parafrase. Parafrase itu apa? Mengubah ulang tulisan orang tapi dengan tetap menyertakan bahwa ide ini saya ambil dari mana. Eh, Terus maroji, maroji di akhir itu udah itu sangat wajib. Dalam satu dalam satu makalah S2 itu wajib referensi. Kalau tadi saya bilang sunnah kan, jadi kan saya selalu bilang sunnah, sunnah, sunnah karena memang masih S1. Tapi kalau udah S2 udah menjadi kewajiban. Dan apa yang sering jadi problematika di S2 itu, tulisan S2 itu kan kita ada ini ya, ada munakasyah ya. Eh, Teman-teman ada kita yang menyajikan, ada teman nanti yang sebagai munakisnya. Nah, itu kita problematikanya gini. Ini juga belum kejawab sama saya. Eh, Ketika kita banyak nukil, kita dibilang nggak punya personal. Kita kita dibilang nggak punya personal kuat. Mana personal kuat penulis? Kok semuanya nukil? Kok semua apa pernyataannya ngambil dari orang? Tapi giliran kita menganalisa sendiri, kita dibilang mana sumbernya. Jadi emang itu saya ajarin ya, nanti teman-teman yang jadi dosen, yang jadi apa sidang skripsi ya gitu aja. Triknya gitu-gitu aja. Kalau kalau mahasiswanya terlalu pintar sehingga dia banyak referensi, serang dengan tidak punya personal. Kamu nggak punya jati diri berarti. Tapi kalau dia terlalu pede, kita serang. Kamu terlalu terlalu yakin dan pede, nggak nukil orang gitu. Tapi ala kulihal harus proporsional lah. Kalau saya pribadi, em, saya saya tukil, tapi setelah saya tukil, saya analisa, saya bandingkan data-datanya. Misalnya Imam eh, Imam Fulan mengatakan pendapat A, bagaimana gini? Maksudnya dia adalah gini gini gini. Imam B mengatakan gini gini. Baru di ini kita analisa. Ya, eh, pinter-pinter bagaimana menyajikan data sih agar agar dua kutub itu tidak samar di kita ya antara menukil referensi dengan analisa penulis harus imbang. Ada lagi yang iskal mungkin yang belum terjawab. Saya harap sudah menjawab ya. Sangat menjawab, Bang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, baik. Jadi barangkali yang ditanyakan oleh Mbak 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 Nuri ini terkait dengan ya ada perbedaan antara S1 dan S2 yang seperti disampaikan Mas Tarah ya. Jadi ada kalau di S2 tuh datanya semua harus ada referensinya, tapi juga jangan lupa ada analisa personalnya. Mm-mm. Jadi biar seimbang itu penggunaan kedua. Ini ada mungkin terakhir ya, Mas, pertanyaan terakhir ini di kolom chat juga. Em, Misal ada pertanyaan, sebutkan dua jenis mafhum mukhalafah. Apakah yang diminta memang hanya dua dan bila ditambah akan mengurangi nilai? Ataukah jika kita tambahkan lebih banyak itu jauh lebih baik? Karena biasanya jika di Indonesia guru lebih suka kalau kita tambahkan. Jadi dua itu hanya personal. Dua, apakah jawaban hanya langsung menjawab contoh mafhum sifat dan mafhum syarat, ataukah perlu menjelaskan secara singkat apa itu keduanya? Eh, ini mungkin dari Said Nursi. Gimana tuh Mas? Kalau ada pertanyaan, Oke, saya coba pahami dulu ya. Apakah jawaban hanya langsung menjawab contoh? Oh, kalau ditanya sebutkan dua jenis mafhum mukhalafah, berarti ini soal mubashir ya. Soal mubashir ya. Saya kira ini soal mubashir. Langsung jawab aja. Ya udah sebutin dua. Kalau memang diminta dua, dua. Saya nggak saran jawab tiga. Saya nggak saran banget.
Ini dosen akan eh, karena kita nggak tahu ini tabiat dosennya, dia orang yang mutasamih atau orang yang mutasyadid. Kalau mutasamih alhamdulillah. Lah kalau mutasyadid jawab tiga itu kesel lah dosen itu. Dosen saya itu kesel. Dia kalau diminta dua jawab tiga. Ketika ditanya sebutkan dua jenis mafhum mukhalafah, maka eh, juga sebutkan contohnya. Karena contoh adalah bagian dari tasawur. Ada dua jenis, kan kita paham, ada dua jenis menjelaskan sesuatu. Bisa dengan had, bisa dengan misal, ya kan? Eh, dan saya rasa ketika kita menjawab contoh, itu justru makin memperkuat tasawur, makin memperkuat apa yang diminta. Dua jenis mafhum mukhalafah. Artinya sebutkan aja contohnya. Itu insya Allah dengan menyebutkan contoh kita nggak keluar dari apa perintah, kecuali di setelah soal itu ada tulisan gini, sebutkan pertama kan sebutkan dua jenis mafhum mukhalafah, soal pertama. Soal keduanya, sebutkan contoh mafhum mukhalafah. Oh, berarti kita bisa tahu dari yang pertama cukup definisi aja. Yang kedua baru contohnya. Tapi kalau setelah itu nggak ada, ya itu masih muhtamil ya, masih ada kemungkinan. Saya rasa jawab aja no, contoh. Saya kira ada jelas ya Mas Said Nursi. Jadi karena soalnya mubashir ya langsung mubashir saja. Kemudian kalau saran dari Mas Tareh, kalau disuruhnya dua ya dua sesuai dengan perintahnya. Kemudian tambahan dari Mas Tareh, kalau memang apa ya tidak ada soal berikutnya tentang contoh, ya berikan contoh eh, di penjelasan tersebut. Em, Mungkin barangkali kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini tentang sharing Mungkin tips satu dan lagi trik. kali ya Mas Kais ya, Oh iya Mas. tentang darijah nih. Sedikit saya mau bahas tentang darijah ya. Tadi nggak kebahas. Darijah, siapa yang bermasalah dengan darijah, angkat tangan. Ya, darijah ini ada beberapa solusi. Saya kayak, tapi saya kayaknya masih seru ini, masa di semuanya. Ya Allah. Kayaknya masih seru Mas Kais. Disudahkan berarti habis ini nih. Oke, udah kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Em, Gimana nih? Udah malam Serah soalnya. Saya rasa teman-teman masih banyak yang mau curhat ini. atau kita Ya, gimana saya teman-teman? jelaskan sedikit. Kita Ya, tambah lagi. Ya mungkin ini dulu lah Mas Mas Tareh dulu mau mendesak tentang ya. dari Jan gimana? Tuh kata Mas Mehta lanjut. Eh, Oke, dari Jah ini insya Allah ya. Dia adalah eh, isu yang gak pernah selesai sampai sekarang. Belum pernah ada solusinya. Tapi saya buat-buat aja ini meskipun gak memecahkan masalah. Solusi dosen berdarija adalah pertama yang paling saya utamakan adalah kita harus mencatat common phrase, ya. Kalimat umum yang sering dipakai. Teman-teman harus harus mulai catat tuh kalimat-kalimat kunci. Eh, Misalnya apa awed, ulanglah awed, ya ya 5W1H sangat wajib lah, kifas, fukas, wash, apa shkun, shal, sya, terus apa ya, kalian juga harus paham sih tabiat bagaimana orang Maroko itu menyebut fiil mereka selalu menambahkan kaf di depan fiil mudhari, makan fahamsh, makan arja', maka tafhamsh, ma maka tahdar,
ihdar, bicara. Itu kalimat-kalimat kunci. Saya saran ini untuk mengambil kursus dengan Jimli. Nggak usah, nggak usah apa, nggak usah menghafal banyak kosakata, tapi kosakata inti aja. Kosakata inti yang itu menjadi kalimat miftahiyah ya, kata kunci. Terus imersi. Imersi itu adalah membaur dengan budaya setempat. Bisa dengan dua cara. eh, Punya temen yang rajin ngomong darija dan kita juga proaktif. Ini maksudnya apa sih? Kalau orang Maroko bilang ini maksudnya apa sih? Itu sangat cepat itu, sangat cepat agar kita bisa terbiasa dengan darija. Atau imersi dengan cara pasif, kita nonton YouTube, sering nonton mak-mak ngomel di Hespres, sering nonton Al Aula TV, ya, Rashid Show, itu salah satu talk show paling terkenal di Maroko. Boleh itu. eh saya kenapa jelasinnya lemes karena sangat sangat unfaedah ya. Kita harus belajar bahasa yang tidak fasih untuk menyesuaikan keadaannya, tapi memang begitu keadaannya. Nah, kemudian transkrip. Sekarang udah banyak AI. AI itu Masya Allah, AI itu ngerti arti dari loh. Saya pernah ngirim teman saya ngomong dari saya upload di ChatGPT. ChatGPT paham, Pak. Masya Allah. ChatGPT lebih pinter dari mahasiswa Maroko yang 6 tahun. Ya, Masya Allah itu ChatGPT paham dia. Jadi bisa teman-teman rekam apa pelajaran siapa pelajaran dosen, terus pakai AI aja suruh ringkas maksudnya apa. Tapi ya jangan diupload sejam juga. Kalau ChatGPT yang nggak berbayar nggak kuat. Jadi pecah-pecah 5 menit, 5 menit, 5 menit. Itu juga kalau penting banget penjelasan dosennya. Kalau nggak penting banget ya nggak usah. Cuma saya paling saran yang dua cara tadi. Em, Kita harus mulai eh, apa punya buku saku lah kalimat-kalimat kunci dari Jah gitu. Imersi, imersi itu menyatu dengan budayanya, terbiasa dengan gaya bahasa dan common expression. Misalnya orang dari Jah itu kalau mau gaya mereka kalau kalau eh, habis ketemu orang dan harus berpisah, kita kan ya Allah, maaf ya baru sebentar kita ketemu, besok ketemu lagi ya kan basa-basi kita gitu. Kalau orang Darja enggak, mana bikum, mana bikum itu kami belum kenyang sama kalian. Ini kan expression-expression yang kita nggak temui di Indonesianya gitu. Banyak, banyak. Autsani, Autsani mereka sering banget bilang Autsani. Juga Autsani itu juga. Misalnya, eh, misalnya apa? Eh, Tanjah Autsani, kamu berhasil juga. Kamu berhasil juga. Out, out itu sering banget dipakai tuh out. Auni, tolong saya. Ya kalimat kunci lah. Saya nggak bisa nyebutin banyak ya. Cuma kalian harus punya buku saku sendiri. Nah, ini yang paling eh, kalau tiga awal udah nyerah. Kalau cara tiga awal udah nyerah. Ini cara keempat adalah preview dan review. Preview itu apa? Teman-teman sebelum belajar baca dulu apa besok mau dipelajari. Misalnya besok bab apa bab jual beli boror misalnya. Teman-teman baca dulu dan itu akan sangat memudahkan teman-teman untuk paham penjelasan guru yang berdarijah di esok harinya. Yakin, pegang omongan saya. Itu membantu banget review ya. Review setelah belajar kita baca lagi apa sih tadi maksud gurunya. Oh, tadi dia ngelawak-ngelawak tentang ini ya. Biasanya kita mulai notice, mulai nggak preview dan review itu akan sangat memudahkan. Saya nggak saran belajar sama guru yang berdarijah sebelumnya belum baca.
Nah, itu melongo dong nanti kita. Oke, kali ada pertanyaan lagi. Curhat-curhat aja nggak Wah, apa-apa, curhat-curhat belajar atau gimana. Misalnya saya silakan udah teman-teman. belajar, saya ngerasa udah bener kok nilai masih kurang. Kok teman saya yang saya rasa kurang nggak lebih pinter dari saya di kuliahnya, dia nilai tinggi-tinggi, saya kurang gitu. Kan kejadian tuh sering tuh. Ada lagi pertanyaan? Semoga teman-teman barangkali ada yang bertanya, yang mau di sharing. Oke, relate semua. Iya, iya, iya. Oke, kalau memang nggak ada, Alhamdulillah. Senang bisa sharing dengan teman-teman. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi di lain waktu. Kita bikin bengkel-bengkel pelatihan lagi, insya Allah. Di hal-hal lainnya. Ya, sama-sama. Oke, Baik, terima kasih. kita cukupkan dulu sesi sharing kita di malam hari ini mental intensif bersama Mas Tareh. Terima kasih Mas Tareh atas tips dan triknya, kunci-kunci untuk bisa memahami apa ya, untuk bisa menghadapi problem-problem yang sering kita hadapi pembelajaran di Maroko. Em, Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada ini Mas operator apa sih? Foto-foto bersama. Iya, iya. Monggo Kita ada teman-teman dokumentasi dulu. dibuka atau on cam. Ini kita. Ya mungkin teman-teman bisa buka kamera dulu biar semuanya tercapture dengan baik. Nanti Oke. saya share ini ya, ada satu template esai yang itu template banget. Teman-teman bisa tiru kata-kata kuncinya, strukturnya. Nanti saya share di grup. Siap Mas. Mm. Wah, banyak juga ya. Tadi Saya, sempat saya, di angka saya kira 66 orang. saya kira Mehta doang. Ya Rame Allah. ini Mas Tareh. Ini, ini memang jumlahnya segini kalau setiap apa kegiatan. Enggak sih. Ini termasuk yang paling ramai. Salah Karena satunya. pematerinya Mas Tareh jadi rame nih. Widih. Siapa itu? Pak Ketua ya? Bukan Ya dong. Allah. Dimas, Dimas, Dimas Hah? Ahlan Mas Tareh. Oh, Mas Dimas. Insya Allah. Kenalan dulu, Dim. Oh, kenal, kenal saya sama beliau, kenal, kenal. Kenal sama beliau. Waktu masih terlantung-lantung, saya yang MC sama Jimmy. Ya. Insya Allah. Ayo teman-teman yang lain yang belum open cam, kita tunggu. Oke, langsung aja ya. Siap. Hitungan ketiga, semuanya lihat kamera. Satu, dua, tiga. Tahan. Sekali lagi. Gayanya dikeluarin. Satu, dua, tiga. Terakhir, sekali lagi. Ini yang kedua. Oke. Dikeluarin. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mas Mehta, Terima kasih kumisnya biasa semuanya. aja Terima dong. kasih Mas Tareh. Terima Mas kasih banyak Tareh. ya. Oke, siapanya Mas Tareh. Sama-sama Buka ya. villa Mas Tareh. Allah. Ya, glory-glory Man United tuh ya Allah. Masih aja dukung MU. Oke, izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Assalamualaikum Tareh. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Sami-sami, wabarakatuh. sami-sami. Sehat-sehat, sukses. Sukses. Siap, siap. Muhammad Ulfi, ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.